Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Kurnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi, steganografi, watermarking, dan keterkaitannya dengan security informasi. Oke, kita mulai. Yang pertama di sini ada kriptografi ya. Terminologi dari kriptografi itu berasal dari kata kripto yang berarti ini secret ya, yaitu rahasia, dan grafi berarti writing atau tulisan. Jadi kriptografi bisa dibilang adalah tulisan yang bersifat rahasia. Dan di sini secara terminologinya merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman ya. Jadi sifatnya rahasia. Kemudian para pelaku atau praktisi kriptografi disebut cryptographers. Sebuah algoritma kriptografik disebut cipher merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Di sini ada terminologinya lagi. Ini ada enkripsi. Enkripsi merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan. Biasanya disebut dengan plain text ya, pesan itu. Kemudian menjadi pesan yang tersembunyi atau biasa disebut dengan ciphertext. Ciphertext sendiri adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Jadi artinya sudah dienkripsi ya ke bahasa algoritma kriptografi, menggunakan algoritma kriptografi. Dan berikutnya ada dekripsi, merupakan proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text. Analis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Dan yang terakhir ada kriptanalis. Jadi kriptanalisis dalam ini adalah kriptanalis. Analis adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptanalisis. Kriptanalis adalah orang yang menjalankan teori ilmu atau seni dari si kriptanalis ini. Ya, untuk pengertian enkripsi, ini enkripsi digunakan untuk menyandingkan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi, data disandikan ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, data disandikan atau dienkrip dengan menggunakan sebuah kunci atau key. Untuk membuka atau decrypt, data tersebut digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi. Untuk kasus private key cryptography atau dengan kunci yang berbeda. Di sini kasusnya seperti public key cryptography. Nanti ada gambarnya di bagian steganografi. Dan ini ada teknik dasar dari kriptografi. Itu ada substitusi, blocking, permutasi, ekspansi, dan pemampatan. Lanjut untuk steganografi. Steganografi berdasar dari bahasa Yunani ya, steganos, yang artinya tulisan tersembunyi, atau bahasa Inggrisnya covered writing. Dan secara harfiahnya, steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan informasi dengan cara menyisipkan pesan rahasia di dalam pesan lain. Steganografi digital adalah steganografi pada data digital dengan menggunakan komputer digital. Steganografi menggunakan key asimetris. Ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah proses dari decrypt ya, dari enkripsi itu sendiri. Sebenarnya untuk kriptografi dan steganografi itu tidak berbeda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini akan saya melanjutkan dari proses enkripsi ya. Proses enkripsi di sini ada embed message ya, hidden text, ini pesan yang disembunyikan, kemudian berjalan ke cover object, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embed message, stego object. Di sini pesan yang sudah bersih pesan embed message, stego text, ini cover text ya. Kemudian terakhir atau dikembalikan lagi menjadi hidden text.
Nah, ini stego key ini kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan dan mengekstraksi pesan dari stego teks. Jadi ya dari plain text ini hidden text kemudian di encode menggunakan key ya, yang dimana teksnya disebut dengan cover text, lalu jadilah stego text ya atau stego objek pesan yang sudah berisi embed message. Lalu untuk decode diubah lagi ya memakai key, ubah lagi memakai key, lalu kembali lagi menjadi hidden text atau plain text. Ya, steganografi kriteria yang harus diperhatikan dalam penyembunyian data ada fidelity, artinya mutu citra penampung tidak jauh berubah. Yang dimana setelah penambahan data rahasia, citra hasil steganografi masih terlihat baik. Pengamat tidak mengetahui kalau di dalam citra tersebut terdapat data rahasia. Yang kedua ada robustness. Data yang disembunyikan harus tahan terhadap berbagai operasi manipulasi yang dilakukan pada citra penampung, seperti pengubahan kontras, penajaman, kompresi, rotasi, zooming, cropping, enkripsi, dan sebagainya. Yang ketiga ada recovery. Data yang disembunyikan harus dapat bisa diekstraksi kembali. Ya. Di sini ada penerapan steganografi, yang dimana ada 4 di sini, yaitu mengamankan komunikasi dan menyimpan data rahasia, kemudian perlindungan terhadap perubahan data, lalu ada akses sistem kontrol untuk distribusi konten digital dan sebagai media database system. Ya, di sini ada perbedaan steganografi dan kriptografi. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, steganografi dapat dianggap sebagai pelengkap kriptografi ya, bukan pengganti. Jadi perbedaannya steganografi ini untuk menyembunyikan keberadaan pesan dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan, sedangkan kriptografi untuk menyembunyikan isi pesan. Steganografi menyembunyikan keberadaannya, kriptografi menyembunyikan isinya. Kriptografi tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca. Seperti itu. Jadi kedua ini antara steganografi dan kriptografi memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Di selanjutnya ada watermarking. Salah satu cara untuk melindungi hak cipta dengan menyisipkan informasi ke dalam data multimedia tersebut dengan teknik watermarking. Watermarking. Informasi yang disisipkan ke dalam data multimedia disebut watermark. Watermark dapat dianggap sebagai label hak cipta dari pemiliknya. Watermarking ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari steganografi. Watermarking dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti tamper proofing, artinya watermarking digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasikan atau alat indikator yang menunjukkan data digital telah mengalami perubahan dari aslinya. Yang kedua ada feature location. Watermarking sebagai alat untuk identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu, seperti pada penamaan objek tertentu dari beberapa objek yang lain pada suatu citra digital. Yang ketiga ada annotation atau caption, yang dimana watermarking ini hanya digunakan sebagai keterangan tentang data digital itu sendiri. Yang keempat ada copyright labeling, ini digunakan sebagai metode untuk penyembunyian label hak cipta. Selanjutnya ada perbedaan steganografi dan watermarking. Steganografi di sini bertujuan mengirim pesan rahasia apapun tanpa menimbulkan kecurigaan. Sedangkan watermarking tujuannya adalah perlindungan copyright, pembuktian kepemilikan atau ownership, dan fingerprinting. Untuk persyaratannya, steganografi ini harus aman, sulit dideteksi, dan sebanyak mungkin bisa menampung pesan ya. Harus besar kapasitasnya. Dan watermarking persyaratannya adalah robustness, itu sulit dihapus. Lalu steganografi, perbedaan dengan watermarking satu lagi adalah steganografi informasi rahasia disembunyikan dalam media digital di mana media penampung tidak berarti apa-apa.
Nah, untuk watermarking yang dilindungi adalah media penampungnya, ya, atau media digital. Dilindungi kepemilikannya dengan pemberian label hak cipta atau watermark. Kesimpulannya adalah steganografi fokus pada pengamanan informasi dengan menyisipkan informasi ke dalam cover objeknya. Steganografi fokus pada penyisipan pesan dan kriptografi fokus pada pengacakan pesan. Watermark berguna untuk melindungi hak cipta, dan yang terakhir, watermark berfokus pada cover objeknya agar tidak rusak, sedangkan steganografi berfokus pada data yang disisipkan. Jadi semua ini berhubungan dengan secure informasi karena di dalamnya ada kriptografi untuk pengacakan pesan, ya, untuk apa namanya, untuk mengamankan pesan juga supaya tidak dihack, supaya tidak dibobol, seperti itu, karena ada key juga di sana, ada private key dan public key. Begitupun juga steganografi untuk kredensial, ya, digunakan bisa. Kemudian watermark juga ada kaitannya dengan seperti informasi karena bisa melindungi hak cipta. Kemudian, ya, yang saya tadi sampaikan, ya. Ya, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih.